Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya. Kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Putri Utami, Radisa Marcel Vera, Fatimah Ashrifah, Fitri Nuraini, Hansal Husaini, Lutfia Zahra, Nabila Rizky Putri, Naurah Rizky, Yasmin Syifa Zahira, dan Zija Nabila. Prokrastinasi. Kalian tahu nggak apa sih prokrastinasi itu? Prokrastinasi ini adalah salah satu sikap dan perilaku sosial yang suka atau bahkan sering dilakukan oleh individu loh. Kira-kira kita pernah melakukannya atau tidak ya? Yuk, langsung aja kita cari tahu lebih dalam tentang prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Menurut Solomon dan Rothblum, prokrastinasi merupakan kecenderungan seseorang menunda untuk memulai ataupun menyelesaikan kinerja secara keseluruhan dan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, sehingga dapat membuat suatu kinerja menjadi terhambat. Ferrari dan kawan-kawan juga menyimpulkan beberapa poin tentang prokrastinasi, yaitu pertama, prokrastinasi merupakan setiap perbuatan menunda mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan juga alasan penundaan. Kedua, prokrastinasi merupakan sebuah kebiasaan yang mengarah pada trait. Penundaan merupakan respon yang menetap pada seseorang dalam menghadapi tugas dan biasanya disertai pula dengan keyakinan yang irasional. Ketiga, prokrastinasi sebagai suatu trait kepribadian yang mana tidak hanya perilaku menunda, tetapi juga melibatkan struktur mental yang saling terkait. Apa yang menyebabkan prokrastinasi terjadi? Untuk mengetahui penyebab prokrastinasi, kita dapat melihatnya dari beberapa hal, yaitu yang pertama, kita dapat melihatnya dari komponen pembentuk sikap yang dijelaskan oleh Walgito. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 komponen pembentuk sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan, yang pada intinya ialah bagaimana seseorang memiliki persepsi terhadap suatu objek. Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau juga sebaliknya sebagai respon pada suatu objek sikap. Rasa senang di sini merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen konatif atau komponen perilaku yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap suatu objek. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan dalam bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Lalu yang kedua, kita bisa melihat penyebab prokrastinasi dari segi teori-teori yang ada, yaitu teori reinforcement dan teori kognitif behavioral. Dalam teori reinforcement, Ferrari dan kawan-kawan mengatakan bahwa prokrastinator, yaitu orang yang melakukan prokrastinasi, tidak pernah atau bahkan dapat dikatakan jarang menerima hukuman. Karena jika diperhatikan, prokrastinasi secara afektif juga memberikan rasa diuntungkan bagi si prokrastinator. Dengan menunda pengerjaan,
Baginya, suatu tugas pada akhirnya juga akan selesai. Selain itu, ia juga merasa bahwa saat menunda, ia akan mendapat kesenangan dari hal yang menjadi pengalih tugasnya. Dalam teori kognitif behavioral, Ellis dan Knaus menjelaskan bahwa perilaku menunda adalah akibat dari kesalahan dalam berpikir dan adanya pikiran-pikiran yang irasional terhadap tugas, seperti takut gagal dalam menyelesaikan suatu tugas. Bagaimana cara untuk menghindari perilaku sosial ini? Terdapat beberapa cara yang diajukan oleh Gunaya untuk menghindari perilaku sosial prokrastinasi. Yang pertama, menyelaraskan diri dengan tugas. Tugas yang memerlukan kurun waktu panjang hendaklah dilaksanakan dengan cara dibagi-bagi, sehingga berbentuk bagian-bagian pendek, lalu direncanakan dengan baik. Dengan kata lain, tugas yang kompleks dan membutuhkan kurun waktu yang lama hendaknya dibagi menjadi beberapa bagian pendek, sehingga setiap bagian bisa dikerjakan secara perlahan. Tugas yang pendek biasanya tidak menimbulkan prokrastinasi. Yang kedua adalah menghindari perasaan terbebani. Overwhelmed harus dihindari dengan memecah tugas menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil. Lalu fokus hanya pada satu bagian terlebih dahulu, yaitu satu bagian yang sedang dikerjakan. Kemudian baru bisa dilanjutkan dengan mengerjakan bagian yang lainnya. Ketiga, menghindari diri dari perfeksionisme. Kebiasaan perfeksionis ini sebisa mungkin harus kita hindari. Kenapa? Karena akan memunculkan ketidakberdayaan. Seseorang tidak diharapkan untuk menunjukkan keahliannya, namun hanya diminta untuk melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi, jangan terlalu terbebani untuk menjadi sempurna setiap melakukan segala hal. Dan yang keempat, yaitu dengan memberikan apresiasi pada diri sendiri. Reward di sini tidak bisa kita lupakan, khususnya untuk diri sendiri, ketika sudah menyelesaikan satu atau bahkan banyak tugas. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memberikan reward pada diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan hal yang menyenangkan diri kita, seperti menonton TV, jalan-jalan, makan makanan yang kita sukai, bahkan tidur ataupun melakukan kegiatan yang kita senangi. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita perbaiki lagi sikap dan perilaku kita agar tidak lagi melakukan prokrastinasi dan lebih bisa mengontrol diri sendiri atas prioritas atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Karena sebenarnya kita bisa kalau kita mau dan berani memulai. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.